Oleh karena itu ya diantara wasiat saya punya abah, dan semoga kita bisa menerapkannya. Enak. Saya punya abah berkata begini, kalau kita sudah bisa menerapkan yang semacam itu, enak hidup di dunia. Nggak gampang kita mau vonis orang, itu nggak gampang. Kita kadang-kadang selalu melihat sinis. Ada orang gondrong, ada orang tatuan, kemudian kita vonis dia itu seakan-akan ahli nar. Siapa kita? Kita bukan ahli vonis. Bukan ranah kita, itu ranah Allah. Lihat bagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau itu sedang datang dan berjalan di salah satu perkampungan di malam hari. Tiba-tiba ada seorang pemabuk yang sedang teler. Kemudian dia tidur di jalanan. Sehingga kemudian ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu berjalan, ada seorang pemabuk yang teler itu, maka dia itu menghindar, mengambil tempat yang masih tidak ditiduri oleh beliau. Di saat itulah dia panggil. Si pemabuk itu memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir, labbaik. Dengan mudahnya dia mengatakan labbaik. Walaupun dia seorang pemabuk. Kenapa? Beliau sudah tertanam di dalam hatinya ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertanam dalam hatinya akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan, kenapa mereka itu sampai sebegitu luar biasanya mereka berakhlakul karimah? Karena mereka berharap, mereka beranan-anan untuk melaksanakan dan menerapkan apa yang disampaikan oleh datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akrabakum minni wa ahabbakum ilayya ahasinakum ahlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat posisinya denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu beliau dipanggil, apa katanya si pemabuk itu? Ya Abdul Qadir, apakah kalau orang seperti aku memohon kepada Allah supaya bertobat, apakah Allah akan menerima tobatku? Bagaimana tidak? Allah Raufur Rahim. Lebih parah daripada kamu saja, pasti Allah akan terima. Kalau engkau mau bertobat, pasti diterima tobatnya. Ya Abdul Qadir, apakah orang seperti aku ini bisa menjadi sepertimu? Bagaimana tidak? Lebih daripada aku pun kau bisa. Karena semua di tangan Allah. Allah sama sekali tidak perlu kepada ibadah kita, tidak membahayakan kemaksiatan kita. Cuma bagaimana respon yang kita laksanakan di dunia ini, itulah yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah mungkin Allah menjadikan dirimu yang besar itu, yang wali itu, yang dihormati orang itu, menjadi seperti aku nanti posisinya? Di saat itulah menangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu beliau bersujud kepada Allah dan berkata, benar, benar engkau. Allah sangat bisa, sangat mampu. Orang sepertiku, walaupun aku seperti ini, seperti itu, seperti anggapan orang, tetap kalau Allah mau, Allah akan menjadikan aku bahkan lebih jelek daripada kamu.